Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mereview soal farmakoekonomi sub bahasan perhitungan laba usaha, yaitu laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Untuk memulai reviewnya, mari kita lihat slide berikut ini. Soal nomor 1. Apoteker pemilik industri kosmetik sedang melakukan perhitungan keuangan bulanan untuk laporan perusahaan. Pada laporan keuangan tersebut, diketahui perusahaan memiliki omset sebesar 400 juta rupiah, harga pokok produksi sebesar 150 juta rupiah, harga pokok penjualan sebesar 200 juta rupiah, biaya operasional sebesar 20 juta rupiah, dan PPh sebesar 5%. Berapa laba kotor yang didapat? A. 200 juta rupiah, B. 50 juta rupiah, C. 171 juta rupiah, D. 30 juta rupiah, atau E. 180 juta rupiah. Rumus perhitungan untuk mencari laba kotor atau laba bruto atau gross profit ini adalah sebagai berikut. Laba kotor atau gross profit sama dengan penjualan atau omset dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Yang apabila kita masukkan angka dari soal ke dalam rumus, maka kita akan mendapatkan 400 juta rupiah dikurang 200 juta rupiah, sehingga laba kotor yang kita dapatkan pada soal kali ini adalah 200 juta rupiah, dan jawabannya adalah A, 200 juta rupiah. Basicnya adalah untuk mendapatkan laba kotor, pendapatan atau omset kita harus dikurangi dengan segala biaya yang berkaitan dengan produk tersebut, bisa dari biaya bahan baku hingga gaji karyawan. Yang output perhitungannya adalah harga pokok penjualan untuk industri manufaktur atau HPP manufaktur. Nah, tetapi HPP manufaktur ini belum termasuk biaya tetap lain atau fixed cost yang lain, seperti biaya listrik, air, telepon, iklan, hingga biaya sewa gedung. Nah, biaya ini biasa disebut juga dengan biaya operasional, yang perhitungannya ada di soal berikut ini. Soal nomor 2. Apoteker pemilik industri kosmetik sedang melakukan perhitungan keuangan bulanan untuk laporan perusahaan. Pada laporan keuangan tersebut, diketahui perusahaan memiliki omset sebesar 400 juta rupiah, harga pokok produksi sebesar 150 juta rupiah, harga pokok penjualan sebesar 200 juta rupiah, biaya operasional sebesar 20 juta rupiah, dan PPh sebesar 5%. Jadi, informasi yang diketahui pada soal ini sama dengan soal sebelumnya ya. Kemudian yang ditanyakan, berapa laba operasional yang didapat? A. 200 juta rupiah, B. 50 juta rupiah, C. 171 juta rupiah, D. 30 juta rupiah, atau E. 180 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan laba operasional ini, outputnya adalah laba operasional atau laba neto atau laba bersih sebelum pajak. Yang perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba operasional atau laba bersih sebelum pajak sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional. Yang pada soal sebelumnya sudah kita ketahui bahwa laba kotornya adalah sebesar 200 juta rupiah. Sementara untuk biaya operasionalnya diketahui dari soal, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Sehingga didapat laba operasional pada soal kali ini adalah 180 juta rupiah. Dan jawabannya adalah E, 180 juta rupiah. Nah, mungkin sampai sini akan timbul pertanyaan seperti kenapa kita harus menghitung biaya operasional dan HPP manufaktur secara terpisah? Kenapa nggak langsung dan digabung aja? Kan sama aja, ujung-ujungnya juga dapat laba bersih kan? Jawabannya betul sekali dan bisa untuk dilakukan. Tetapi, hal tersebut dapat menyebabkan pencatatan keuangan atau finansial perusahaan kita berantakan dan pengeluaran biaya kita menjadi tidak efisien. Untuk detailnya akan kita bahas pada ringkasan materi di akhir video ya, so stay tune untuk tahu penjelasannya. Sekarang mari kita review soal terakhir yang menghitung laba bersih. Soal nomor 3. Apoteker pemilik industri kosmetik sedang melakukan perhitungan keuangan bulanan untuk laporan perusahaan. Pada laporan keuangan tersebut diketahui perusahaan memiliki omset sebesar 400 juta rupiah. Harga pokok produksi sebesar 150 juta rupiah, harga pokok penjualan sebesar 200 juta rupiah, biaya operasional sebesar 20 juta rupiah, dan PPh sebesar 5%. Pertanyaannya, berapa laba bersih yang didapat? A. 200 juta rupiah,
B 50 juta rupiah, C 171 juta rupiah, D 30 juta rupiah, atau E 180 juta rupiah. Nah, perhitungan untuk laba bersih ini cukup mudah ya, karena kita tinggal mengurangi laba operasional yang didapat tadi dengan pajak sebesar 5%, yang apabila kita masukkan angkanya ke dalam rumus, maka kita akan mendapatkan 180 juta rupiah dikurang 5% kali 180 juta rupiah. Kemudian kita dapatkan nilai persenannya menjadi 180 juta rupiah dikurang 9 juta rupiah, dan didapat hasil laba bersih pada soal kali ini adalah 171 juta rupiah. Dan jawabannya adalah C, 171 juta rupiah. Perhitungan laba bersih yang didapat ini kemudian dapat digunakan untuk menghitung persen kembali laba bersih terhadap modal, yang perhitungannya melibatkan ROI, ROE, dan ROA. Untuk pembahasannya, rekan-rekan dapat klik pada link di atas kanan video ini ya, dan jangan lupa subscribe pastinya, hehehe. Oke, sampailah kita pada sesi akhir review soal farmakoekonomi sub bahasan perhitungan laba usaha kali ini. Untuk memberikan gambaran komprehensif kepada rekan-rekan mengenai topik review kali ini, mari kita simak ringkasan materi berikut ini. Pertama, pembahasan mengenai perhitungan laba usaha ini adalah top to down. Artinya perhitungannya dimulai dari penjualan atau omset yang diperoleh. Berbeda jika rekan-rekan ingin melakukan perhitungan penentuan harga jual, maka perhitungannya dimulai dari modal yang digunakan. Kedua, dari penjualan atau omset ini, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, perlu dikurangi terlebih dahulu oleh HPP manufaktur dan biaya operasional. Nah, sampai sini pasti sudah banyak banget kan pertanyaannya seperti, apa sih itu HPP manufaktur? Bukannya HPP itu cuma HPP aja ya? Sama kenapa perhitungan HPP dan biaya operasional perlu dipisah? Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, bedanya HPP manufaktur dengan HPP biasa adalah komponen perhitungannya. Kalau HPP untuk penjualan biasa kan rumusnya stok awal ditambah pembelian dikurang stok akhir kan? Kalau di HPP manufaktur itu ada biaya produksi, biaya simpan, biaya alat, hingga gaji karyawan. Nah, untuk detailnya, HPP ini akan kita bahas di review farmakoekonomi selanjutnya di sub bahasan penentuan harga jual, yang link videonya akan dicantumkan di layar akhir video ini. Untuk alasan mengapa perhitungan HPP manufaktur dan biaya operasional dipisah, ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk memantau efisiensi pengeluaran biaya untuk produksi dan biaya untuk menunjang kegiatan produksi. Sehingga apabila sewaktu-waktu profit perusahaan turun, maka kita akan tahu apakah penjualan barangnya yang turun, ataukah barangnya yang terlalu murah, atau ongkos produksinya yang terlalu mahal, atau pengeluaran biaya operasionalnya yang tidak terkendali. Jika HPP manufaktur dan biaya operasional digabung, tentu kita jadi tidak bisa mengetahui hal-hal tadi yang mungkin selanjutnya dapat menyebabkan ketidakstabilan harga jual yang kita tentukan. Alasan kedua adalah untuk memudahkan pencatatan keuangan dan pembayaran tagihan, karena biaya HPP manufaktur hanya akan keluar jika industri melakukan produksi, berbeda dengan biaya operasional yang tetap keluar sebagai pengeluaran sehari-hari. Artinya tagihan listrik, air, dan telepon mungkin akan tetap berjalan meskipun industri tidak melakukan produksi. Nah, dari dasar inilah omset atau penjualan dikurangi terlebih dahulu oleh biaya HPP manufaktur. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan siklus produksi atau agar industri dapat melakukan produksi kembali. Karena walau bagaimanapun sumber utama profit dari industri adalah dari produk yang dijualkan. Nah, setelah dikurangi HPP manufaktur, barulah kita bisa membayar tagihan listrik, air, dan telepon. Yang artinya laba kotor dari HPP manufaktur tadi dikurangi oleh biaya operasional untuk mendapatkan laba operasional. Dan laba operasional ini biasa disebut juga dengan laba neto atau net operasional atau laba bersih sebelum pajak. Nah, karena laba bersih ini merupakan profit yang akan diterima oleh pengusaha, oleh karena itu sebelumnya harus dikurangi oleh pajak penghasilan atau PPH untuk didapatkan laba bersih setelah pajak. Berbeda dengan konsumen yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang kita jual. Nah, itulah ringkasan materi kita pada video kali ini.
Garis merah ini adalah skop atau lingkup materi yang kita review kali ini. Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat langsung sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. Untuk rekan-rekan yang ingin melihat pembahasan mengenai penentuan harga jual atau pembahasan ROI, dapat mengklik 2 video berikut ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.